Bank BUMN bakal terancam gara-gara membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaan ini muncul setelah bank-bank Himbara memberikan pinjaman untuk membiayai Koperasi Merah Putih dengan nilai pinjaman mencapai 3 miliar untuk setiap gerai. Kekhawatirannya, kalau pembiayaan ini bermasalah, apakah bisa ikut menekan kondisi bank BUMN, termasuk likuiditas dan kualitas kreditnya? Tapi Danantara justru membantah kekhawatiran tersebut. Dikutip dari Detik Finance, COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Doni Oskaria memastikan pembiayaan Kopdes tidak akan membebani Himbara. Alasannya, kredit yang diberikan kepada Kopdes mendapatkan jaminan dari pemerintah. Doni bahkan menegaskan Himbara memegang jaminan tertulis dari pemerintah, sehingga resiko kredit tersebut tidak sepenuhnya ditanggung bank. Ia juga mengatakan program ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Jadi, untuk saat ini, Danantara menilai tidak ada risiko bagi Bank BUMN dari pembiayaan Kopdes. Tapi pertanyaannya, apakah jaminan pemerintah benar-benar cukup untuk menghilangkan resiko jika nanti banyak Kopdes gagal membayar? Menurut kamu, pembiayaan Kopdes lewat Bank BUMN ini aman atau justru tetap perlu diawasi ketat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Fix status guru PPPK jadi pegawai pemerintah pusat. Kabar besar buat para guru PPPK, status kepegawaiannya dipastikan bakal beralih menjadi pegawai pemerintah pusat. Selama ini, guru PPPK berada di bawah pemerintah daerah. Tapi hasil rapat pemerintah bersama DPR pada Agustus 2026 menyepakati perubahan besar itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa status kepegawaian guru PPPK akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Artinya, pengelolaan status guru tidak lagi berada di daerah seperti sebelumnya. Di rapat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ada dua permintaan utama dari para kepala daerah. Yang pertama, bantuan fiskal dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai. Lalu yang kedua, percepatan alih status guru PPPK dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Hingga PPPK penuh waktu menuju status ASN sesuai tahapan yang disepakati. Kemendagri juga akan mengawal sosialisasi kebijakan ini dan meminta pemerintah daerah tidak lagi merekrut staf baru di luar mekanisme yang sudah ditetapkan. Menurut kamu, apakah pengalihan guru PPPK ke pemerintah pusat bakal membuat kesejahteraan dan kepastian karir guru jadi lebih baik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dana desa bakal tembus 77 triliun di tahun 2027. Ini jadi anggaran terbesar sejak program dana desa dimulai. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan alokasi dana desa sebesar 77 triliun untuk tahun 2027. Angka ini naik sekitar 39% dibanding pagu tahun 2026 yang sebesar 55,3 triliun. Menteri Keuangan menyebut kenaikan ini bukan sekedar menambah anggaran, tetapi untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes. Dana tersebut akan mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga penguatan usaha produktif di tingkat desa. Kalau terrealisasi, 77 triliun akan menjadi alokasi dana desa terbesar sejak program ini diluncurkan pada 2015. Artinya, desa bakal memegang peran yang semakin besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Menurut kamu, dana desa sebesar 77 triliun ini benar-benar akan membuat Kopdes maju atau justru rawan salah sasaran? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Pidato Presiden Prabowo paling keren ya ini guys. Ini kita resmikan 339 jembatan. Maaf, 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri. Kok bisa paling keren? Ya kalian bayangin aja, di kesibukan polisi dan TNI mereka bisa bangun 3.000-an jembatan cuy. Ya, bukan Kementerian Perhubungan, bukan Kementerian PUPR. Artinya selama Presiden Prabowo menjabat, mereka sudah bangun 4 jembatan per hari. Bisa mengalahkan kementerian kayaknya mereka ini ya. Bagaimana menurut kalian? Mereka ini sedang ngomongin apa ya? Kayaknya asik sekali. Pasti sedang ngomongin topinya si Mas Gibran. Kata Pak Prabowo, Mas hati-hati topinya nanti kena orang bahaya loh. Atau kira-kira mereka ngomongin apa ya? RUU perampasan aset ini diwacanakan dari tahun 2008. Udah ngelewatin 3 presiden, sampai akhirnya sekarang ini bakal dijanjikan disahkan sebelum akhir tahun ini. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset ditargetkan ketok palu sebelum Desember 2026.
Ya intinya semoga target akhir tahun ini disahkan RUU perampasan aset ini bukan sekedar angin surga ya. Gimana menurut kalian? Rencana Presiden sediakan klinik kesehatan di tiap cabang Kopdes. Ini niatnya bagus sekali ya. Niat pemerintah untuk memperluas akses medis ya jelas lah kita dukung penuh ya kan. Tapi ada satu hal juga nih. Di desa-desa kita ini kan udah ada layanan puskesmas tuh. Bukankah lebih efektif kalau anggaran dan tenaga medisnya dibuat untuk lengkapi dokter, obat dan alat canggih di puskesmas yang sudah ada gitu. Jadi maksudku daripada bikin pos baru, mendingan optimalkan fasilitas yang sudah ada. Gimana menurut kalian? Momen ini tuh kejadian di Percut Setuan saat HUT 81 RI. Nenek Emi masuk buat ngumpulin botol bekas. Bisa kita lihat di video Nenek Emi ini gak diusir ya. Bahkan sempat dibantu tuh bawa karung dan katanya diberi uang saku juga tuh sebelum diarahkan keluar nenek. Kayak gitu katanya klarifikasi di lapangannya ya. Tapi terlepas dari itu semua ya, kalau kita lihat video ini, kalau kita jadi pejabat tertampar nggak sih rasanya? Di saat negara lagi merayakan kemerdekaan, ada lansia lewat di depan para pejabat yang lagi cari rejeki dengan ngumpulin botol bekas. Jadi balik ke intinya, kemerdekaan ini tuh bukan cuman seremonial aja kan, tapi jaminan hidup layak buat rakyat kecil. Gimana menurut kalian? Indonesia udah 81 tahun merdeka. Tapi saudara kita di NTT masih banyak daerah yang belum ada listriknya. Puluhan tahun warga Dusun Hepang di Kabupaten Sika, NTT belum pernah ada dapat aliran listrik PLN. Ini pihak PLN sebut wilayah ini udah didata dan baru akan ditarget masuk program listrik desa di tahun 2027 tahun depan. Ini cuma ceritanya sih PLN sama pemerintah daerah setempatnya nih. Slogan pemerataan pembangunan ini selalu kita gembor-gemborkan loh tiap tahun. Tapi ini kebutuhan paling mendasar aja nih, listrik. Biar anak-anak bisa belajar di sana, waktu malam gitu bisa belajar. Masa harus nunggu sampai puluhan tahun gitu? Kalau menurutku kelamaan sih ya. Ditargetkan dipasang di tahun depan untuk listriknya ini. Gimana menurut kalian? Korban keracunan MBG di Karo melonjak jadi 353 siswa. Nah saat Gubernur Sumut Bobi ini jenguk korban ke rumah sakit, dia minta maaf dan memastikan pengobatan ditanggung 100% oleh Pemprov. Tapi beliau ini minta publik jangan salahkan siapapun. Tapi gimana ceritanya jangan salahkan siapapun? Ini ratusan anak jadi korban keracunan. Ini kan jelas kelalaian SOP di dapur penyediaannya. Jadi ya harus ada pihak yang dievaluasi dan harus bertanggung jawab ini. Intinya Pemprov nanggung biaya penuh rumah sakit, yaitu kewajiban. Dan sekarang wajib juga tuh harus diusut tuntas siapa nih yang salah, siapa nih yang teledor nih. Gimana menurut kalian? Menurut kalian pernyataan presiden kita ini salah siapa? Coba kalian tonton dulu. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Ada dua kemungkinan yang salah dalam pernyataan ini. Yang pertama itu adalah operator teleponternya mungkin salah ketik. Yang kita tahu kalau presiden pidato di depannya itu kan ada layar besar yang ada teks atau petunjuk untuk presiden pidato. Yang kedua adalah mungkin memang pure salah ucap Pak Prabowo karena pidatonya ini kan panjang sekali dan pernyataan ini mendekati akhir pidatonya. Jadi mungkin salah ucap Pak Prabowo yang harusnya 7.000 tapi diucapkan Rp700.000. Begitu aja, menurut kalian bagaimana?